Kimia YouTube channel dengan Rini di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, bisa subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya tentang seputar anak. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tips dengan teman-teman dan juga cara untuk mengajarkan luas dan keliling bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang untuk anak taktil dan juga anak kinestik ya. Jadi ini bisa dipraktekkan untuk teman-teman di rumah ya. Saya akan langsung saja bagikan caranya buat teman-teman. Pertama-tama kita siapkan dulu peralatannya, yaitu pertama lakban, boleh 2 warna, boleh 1 warna. Terus kemudian huruf S 4 buah, kemudian angka 3 ya, ada 4. Ini juga disesuaikan dengan keadaan dari tempat yang akan kita pakai. Kemudian angka 5 2. Kemudian huruf L juga 2. Kemudian huruf P juga 2. Terus rumus-rumusnya, rumus dari luas persegi panjang, kemudian rumus keliling persegi panjang, kemudian rumus luas persegi dan juga keliling dari persegi, kemudian terakhir gunting. Nah, langkah selanjutnya kita akan bikin garis di ubin menggunakan lakban. Karena tadi saya menggunakan angka 3, maka kita pakai 3 ubin aja. Nah, jadi 1 2 3. Selesai. Untuk yang kanan dan kiri kita pakai warna yang berbeda. 3 juga. 1 2 3. Sudah. Nah, yang sebelah sini kita juga pakai yang berbeda. 1 2 3. Terakhir sudah berbentuk persegi. Nah, pertama kita mau belajar keliling persegi. Nah, yang pertama dilakukan, teman-teman bisa menyuruh anak teman-teman untuk mengelilingi garis yang sudah kita buat tadi. Bisa dengan jalan kaki, juga bisa mungkin dengan engklek. Mungkin anak-anak lebih suka ya, tapi saya praktekkan dengan jalan ya, sambil hitung kotak-kotak yang kita lewatin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Jadi keliling dari persegi itu adalah memutari garis-garis yang ada, kemudian dijumlahkan. Nah, garis-garis yang di tepi ini kita namakan dengan sisi. Kita kasih tahu ke anak-anak bahwa ini adalah sisi. Ini sisi. Ini sisi. Dan ini sisi. Ya. Nah, sisi-sisi itu setiap kita melangkah dari satu sisi itu ada 3 ubin. 1 2 3. Berarti
kita taruh di sini angka 3. Terus sebelah sini juga 3. 1, 2, 3. Sebelah sini juga 3. 1, 2, 3. Lalu yang terakhir 1, 2, 3. Nah, setelah kita mengelilingi bangun persegi ini, maka kita bisa memberikan anak-anak itu rumus keliling persegi 4 kali sisi. Nah, kenapa 4? Karena persegi itu mempunyai 4 sisi. Ya, sisi yang ini kuning, kemudian ada biru, kuning, dan juga biru. Itu ada 4. Jadi rumusnya adalah 4 kali sisi. Sekarang kita masuk ke luas persegi. Nah, luas persegi sedikit berbeda dengan keliling, ya. Kita bisa suruh anak-anak untuk menghitung kotak ubin yang ada di dalam kotak ini. Seperti tadi bisa dengan cara jalan atau engklek, ya. Biasanya anak-anak juga suka. Nah, jadi kita hitung nih ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa rumus dari luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi hanya dilihat 2 sisi tapi dikalikan, berbeda dengan keliling. Nah, sekarang kita mau masuk ke bangun datar persegi panjang, ya. Kita ambil yang gampang aja, ya. Kita lepas yang kuningnya, kita ambil yang 5 ubin, ya. Jadi kita tambahin 2 tadi di sini. Oke. Terus yang biru kita tambahin. Sudah? Jadi yang menggunakan lakban biru itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sana juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lakban warna kuning ini ada 1, 2, 3. Sebelah sana juga sama, ada 3. 1, 2, 3. Nah, jadi ini sudah berbentuk bangun datar persegi panjang. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan seperti kayak tadi, ya. Kita suruh anak memutari lakban-lakban ini, ya, yang berbentuk persegi panjang ini sambil dihitung, ya. Oke, kita mulai dari sini, ya. Dari yang biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, yang biru ini yang lebih panjang, ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa kita taruh, ini adalah panjang, ya, dengan panjang 5 ubin. Panjangnya ada 5. Sebelah sini yang biru juga, ya, ini sama. Jadi punya sisi yang berhadapan, ini juga ada 5. Coba kita hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini juga kita namakan dengan panjang dengan sisi 5. 5 ubin. Nah, teman-teman
suruh anak-anak yang menghitung dan menaruh kertasnya. Ya, terus kemudian yang lakban warna kuning, kita hitung di sini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Ini kita namakan dengan lebar. Anak-anak bisa suruh taruh ini kertasnya di sini. Kemudian dengan lebar 3 ubin. Sebelah sini juga sama. Anak-anak suruh hitung 1, 2, 3. Ini juga lebar dengan lebar 3 ubin. Nah, pertama-tama kita mau tentukan dulu rumus kelilingnya. Tadi anak-anak sudah mengitari garis itu, ya. Kalau misalnya masih teman-teman bisa ulangi lagi, suruh anak-anak ngulangi, hitung lagi karena tadi belum ada angkanya. Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, dari kita sudah hitung, anak-anak itu suruh keliling hitung 16, kita bisa tentukan rumus keliling persegi panjang. Anak-anak suruh perhatikan bahwa di sini ada panjang 2 berhadapan, sebelah sini dan sebelah sini. Kemudian ada 2 lebar, sebelah sini yang lakban kuning. Ya, ini punya 2. Jadi punya 2 panjang dan 2 lebar. Maka kita bisa beritahu ke anak-anak bahwa rumus keliling adalah 2 kali P tambah L. Kenapa harus pakai kurung? Kembali ke prinsip matematika. Kalau tidak pakai kurung, maka yang dihitung dari depan kali dulu. Jadi 2 kali P dulu, baru ditambahin L. Kalau pakai kurung, harus yang di dalam kurung yang dihitung dulu. Jadi hasilnya akan berbeda. Nah, sekarang kita mau masuk ke luas persegi panjang. Ya, kalau luas persegi panjang, maka seperti tadi kita hitung kotak yang ada di dalam garis yang sudah kita beri lakban. Ya, suruh anak yang menghitung, ya bisa jalan. Oke, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, jadi ada 15 ubin di dalam bangun persegi panjang ini. Nah, kita bisa beritahukan kepada anak-anak bahwa rumus persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Hanya cukup panjang kali lebar. Jadi 5 kali 3, 15. Bagaimana teman-teman, mudah bukan? Ya, itu mudah, sangat mudah sekali buat teman-teman dipraktekkan. Itu hanya cara simple untuk membantu anak-anak kita yang memang memiliki gaya belajar kinestetik dan juga taktil gitu kan. Jadi itu cara yang simple sekali menurut saya dan bisa dipraktekkan di rumah oleh teman-teman. Karena kalau misalnya kita para guru-guru untuk mempraktekkan ini kayaknya tidak memungkinkan gitu loh. Apalagi mungkin kalau misalnya saya guru bimbel itu dalam satu kelas itu dengan luas sekitar 17,5 meter persegi, belum dipotong mungkin sekitar 15 lah kan, karena ada WC kecil dan juga tangga, jadi mungkin sekitar 11 meter 15 meter persegi dengan diisi dengan 12 sampai 15 anak dengan kelas yang berbeda dan sekolah yang berbeda. Jadi kalau saya praktekkan ini ke anak yang kinestik atau taktil, anak yang lain pasti akan istilahnya bikin ribut lah atau apa, jadi kayaknya susah gitu loh. Tapi saya kadang praktekkan juga kalau misalnya benar-benar sudah kepepet, anak ini benar-benar nggak ngerti gitu loh. Jadi saya praktekkan ketika kelas masih belum terlalu banyak anak, ya pas kebetulan dia datang pagi, baru saya praktekkan. Tapi ini juga darurat gitu loh, jadi saya nggak pakai sholat tip karena memang
Saya juga nggak tahu dia datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Tapi kalau dia begitu datang pagi belum ada anak, jadi saya cuma suruh praktekkan, saya cuma suruh hitung ubin ini dari sini sampai ke sini berapa, dari sini sampai ke sini berapa. Jadi nggak pakai solatif, saya cuma kasih pengarahan saja, ya. Nah kalau misalnya buat guru-guru di sekolah mungkin lebih susah lagi karena begini. Mungkin lebih memungkinkan sih kalau saya bilang sih, tapi waktu pas saya jadi guru sekolah itu saya belum terpikirkan untuk cara ini gitu loh. Jadi lebih memungkinkan kalau misalnya guru itu tahu nih ada tipe-tipe anak yang kinestik atau taktil. Jadi ketika menjelaskan itu, mereka yang tipe-tipe kinestik atau taktil bisa disuruh ke depan dengan cara seperti itu, ya. Sedangkan anak yang lain mungkin melihat, karena biasanya mereka bisa hanya dengan dengar, ya, dan juga melihat gitu. Jadi mungkin lebih memungkinkan sih kalau guru di sekolah. Tapi lebih memungkinkan lagi jika teman-teman yang mempraktekkan sendiri, ya. Nah, oke, semoga bermanfaat video saya ini, ya, dan teman-teman juga bisa praktekkan. Kalau misalnya teman-teman sudah praktekkan, bisa komen di bawah bagaimana hasilnya, apakah anak-anak lebih mudah memahami atau tidak. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman merasa channel ini bermanfaat dalam mengetahui seputar anak, bisa teman-teman share di seluruh sosial media yang teman-teman punya, dan juga teman-teman bisa subscribe juga like, ya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.